Baik, terima kasih Rani. Selamat siang semuanya. Saya tahu kalian semua menunggu Mas Pram untuk bocor halus dan bocor kasarnya begitu ya. Tapi demi keadaban akademis, mari kita mulai dengan kuliah dulu begitu ya. Jadi untuk soal etika yang hari-hari ini menjadi keprihatinan kita semua ya, keprihatinan berat begitu ya. Jadi tidak ada orang yang menganggap ya, semacam dianggap ya argumen orang kurang kerjaan, argumen orang kalah begitu ya. Nah saya kira baik kalau kita kembali sedikit, saya akan membawakan sedikit etika dan politiknya Aristoteles ya, supaya kita punya semacam wawasan. Ada banyak guru etika di sini, jadi semoga tidak membosankan, dan para mahasiswa yang sudah kuliah filsafat Yunani ya, ini anggap saja pengulangan begitu ya, supaya kalian tidak lupa pas ujian komprehensif nanti ya. Baik, saya langsung mulai saja ya. Jadi saya akan berbicara mengenai etika dan politik menurut Aristoteles. Ya, manusia secara kodratiah adalah makhluk politis. Zoon politikon artinya manusia adalah sejenis binatang yang unik karena dia bisa melakukan kegiatan bersama, dan dalam hidup bersama itu dia bisa merealisasikan kondisinya dengan optimal. Jadi bagi Aristoteles, manusia hanya bisa penuh dalam polis ya, dalam kota negara ya, asal mula dari kata politik ya. Dan politik juga penting karena di sini manusia menunjukkan perbedaannya dengan binatang dan para dewa. Manusia ada bukan untuk hidup sendirian dan terpisah, tapi untuk hidup dalam kontak dengan sesamanya. Kita tahu manusia tidak banyak berbeda dengan binatang ya, kita hidup berkumpul ya, semut, rayap, serigala ya, singa juga berkomunitas ya. Tapi mereka berkomunitas untuk survival. Di situ mereka kurang lebih bahagia sebagai binatang ya, bisa hidup meneruskan keturunan segala macam. Sementara kalau para dewa, mereka nggak perlu komunitas ya. Para dewa itu menurut Aristoteles kebahagiaannya adalah saat mengontemplasikan pikirannya sendiri. Jadi waktu asik masuk dengan pikirannya sendiri, disitulah kebahagiaan sempurna para dewa. Nah manusia, tentu ketika kita hidup bermasyarakat, kita tidak hanya survival ya, kita nggak hanya cari makan ya, tapi ada sesuatu yang lain. Ya, orang hidup berkeluarga juga bukan hanya untuk survival ya, tapi juga untuk sesuatu yang lain ya. Ini sedikit kutipan dari Aristoteles mengenai kegiatan para dewa ya, itu kontemplasi. Kebahagiaan manusia tentu bukan sekedar survival, tapi juga bukan hanya untuk kontemplasi atas pikirannya sendiri tanpa teman. Kebahagiaan manusia justru diperjuangkan dalam hidup bersama, dan hidup bersama yang dicirikan dengan keutamaan. Tiap orang sibuk nyari uang ya, bekerja begitu ya. Supir Gojek itu ya harus memenuhi trayek untuk dapatkan uang begitu ya. Banyak orang bekerja, pengusaha juga nyari uang begitu ya. Lalu kalau nyari uang biasanya untuk apa? Untuk makan, tentu untuk makan. Tapi masa iya untuk makan sekilo daging begitu, 2 kilo daging, kan nggak mungkin ya. Ya pasti makan kan ya secukupnya. Habis makan uang buat apa? Healing ya, buat healing ya, buat traveling, buat rekreasi. Jadi justru manusia itu bahagia bukan seperti binatang hanya survival ya, tetapi ketika dia bisa melakukan kegiatan yang nggak ada gunanya, kegiatan yang nggak ada uangnya juga. Justru menurut Aristoteles, untuk mencapai kebahagiaannya di mana manusia justru utamanya itu ketika tidak beraktivitas ya, di situ mau tidak mau dia harus mengupayakannya lewat hidup berkeutamaan. Jadi kebahagiaan yang dicari manusia atau hidup baik itu bagi Aristoteles tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup berkeutamaan ya. Happiness there must be complete virtue and a complete life. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara visi tujuan hidup baik, hidup bahagia dengan katakan pilihan-pilihan berkeutamaan dalam hidup ini. Mungkin nggak orang berbahagia, dia punya uang banyak tapi lewat korupsi. Hidup seneng, iya, ya kan? Punya cuan banyak ya, tapi bahagia enggak? Di dalam hatinya yang paling dalam, ya sebetulnya dia tuh bahagia apa enggak?
Jadi ini makanya Aristoteles yakin bahwa hanya lewat hidup berkeutamaan, pencarian kebahagiaan lewat hidup bersama dimungkinkan. Jadi ini keyakinan kuno dari Aristoteles yang menurut saya memang baik kalau kita ingatkan ya, karena Indonesia ini kan belum sangat modern-modern amat ya. Jadi perilaku etisnya, bayangan-bayangan etisnya saya kira harus dikembalikan ke hal-hal yang masuk akal. Maka polis adalah secara alamiah merupakan kepenuhan manusia, di mana tujuan hidup bersama adalah manusia mencapai hidup secara baik, mencapai kebahagiaan. Jadi hidup dengan baik artinya hidup yang bahagia, yang pastinya berkeutamaan. Polis ada untuk menciptakan kebahagiaan, hidup yang baik bagi warganya. Inilah tujuan alamiah mengapa kita membentuk kota, negara, membentuk bangsa, NKRI. Polis bukan hanya untuk bernegara, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomis ya, atau sekedar mendapat bansos begitu ya. Bukan pula sekedar untuk hidup bersama begitu saja ya, tetapi ya untuk aktivitas-aktivitas yang dibilang Aristoteles ada orang yang bersahabat berkumpul karena kegunaan, karena kesenangan, tetapi utamanya kalau kita bicara mengenai politik ya, keutamaan dalam persahabatan atas dasar nilai. Maka saya juga mikir kalau kita concern dengan etika, kita mementingkan etika, kita bicara mengenai etika, salah satunya karena kita partisan kepada nilai. Ya. Sebagai akademisi, sebagai juga anak-anak intelektual yang belajar ya, saya kira kita tidak bisa mengingkari bahwa kita harus ya partisan kepada nilai. Bukan kepada soal kegunaan, bukan pada soal kesenangan, tapi pada nilai. Nah, kalau kita bicara mengenai capres ya, capres, kita mengenal prinsip minus malum, lesser evil, keburukan yang lebih kecil. Jadi kita memilih, tidak pernah ada orang ideal, tetapi kita hanya bisa memilih yang buruknya lebih kecil. Tapi meski begitu banyak orang mengatakan bahwa ketika saya memilih capres 01, 02, 03, dia selalu merasa pilihannya paling benar. Pertama iya, karena tiap orang merasa bahwa pilihannya adalah paling benar. Namun pada waktu yang sama kita juga tahu bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain ya mengikuti pilihan saya ya. Maka karena sifatnya keyakinan personal, kebenaran pilihan politik tidak bisa dikatakan bersifat absolut. Oleh karena itu kedua, kita bisa menegaskan bahwa pilihan politik memang tidak ada urusannya dengan kebenaran. Saat memilih seorang politisi kita sadar bahwa dia manusia, dan berbicara tentang manusia kita semua paham bahwa manusia selalu berubah. Padahal kebenaran sifatnya absolut dan universal. Jadi hanya karena memilih seorang manusia, pilihan politik memang tidak ada urusannya dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu absolut universal, sementara pilihan saya ke 01, 02, 03 sifatnya absolut, tetapi personal, ya tidak bisa universal. Maka memakai pemikiran Aristoteles, sejatinya kebenaran dalam politik memang abu-abu. Cara tiap orang memutihkan, menghitamkan yang abu-abu menunjukkan karakternya, etika yang dia pegang. Kita bisa menjadi manusia ideologis, pragmatis atau etis dari cara kita terlibat dalam isu-isu polis ya, di mana kita semua mengejar kebahagiaan yang harus berkaitan dengan keutamaan. Saya memakai 3 ranah pengetahuannya Aristoteles untuk memberikan sedikit pemahaman sikap-sikap apa yang bisa kita ambil dalam menyikapi soal politik. Pengetahuan dibagi Aristoteles menjadi 2, non-teoritis dan teoritis ya. Teoritis itu ada metafisika, fisika, lalu matematika. Lalu non-teoritis ada aktivitas produktif, misalnya pekerjaan-pekerjaan konkret. Praktikal atau praksis, ini levelnya kita nanti bicara, etika dan politik. Jadi ada teoria, ada praksis, dan ada teknis. Dalam ilmu kerja teknis, misalnya seni, memproduksi sesuatu, Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran tidak perlu dan kegunaan itu nomor 1. Jadi misalnya kalau kita pergi ke bengkel atau kita cari nasi goreng, ya, pertanyaannya sederhana, mana yang lebih kita utamakan? Enaknya nasi goreng, etikanya si pembuat nasi goreng, atau kebenaran rumus dari nasi goreng? Ya langsung enaknya kan, jadi mana yang berguna, mana yang kita ambil. Kita nggak peduli dengan yang namanya teorinya. Ini saya ambil rumusnya dari Michelin bintang 5 misalnya ya. Ya nggak peduli kalau nasi gorengnya nggak enak, nggak ada yang makan ya.
Jadi kebenaran tidak perlu, kegunaan nomor satu. Objeknya benda mati dan penggeraknya ada pada agen. Turunan dari sikap ini yang saya sebut sebagai orang pragmatis. Ya. Orang yang cenderung menggunakan cara berpikir teknis produktif dalam menilai segala bidang kehidupan dilabeli sebagai orang pragmatis. Menilai semuanya termasuk politik hanya sekedar pada kegunaan. Pilpres, sudahlah, nggak usah pusing. Kalau hasil kerjanya bagus, pilih dia. Soal cara kerjanya gimana nggak penting. Apakah untuk mendapatkan itu memakai modelnya Putin, ya, atau menggunakan modelnya Cina, atau modelnya Singapura, atau modelnya Jokowi, ya, mengondisikan MK, nggak usah dipermasalahkan. Ya. Prinsipnya yang penting efisien, berguna, menang. Ya. Pilih yang menang. Buat apa milih yang kalah, buang-buang suara. Orang-orang ini seperti ini adalah pragmatis karena tidak peduli dengan soal cara ataupun soal kebenaran. Kriteria di sini kegunaan, ranah hubungan manusia ditundukkan pada kegunaan, selama berguna dipilih, kalau tidak dibuang. Pertama, sikap ini rada-rada tidak bertanggung jawab. Memilih presiden jangan disamakan dengan memilih bengkel, ya. Kita bisa gonta-ganti bengkel, tapi presiden terpilih 5 tahun, ya. Jadi kalau salah pilih rasakan itu 5 tahunnya. Kedua, kita juga mesti ingat bahwa produk hasil kerja teknis di luar kendali si produktor. Ya, kalau orang udah bikin nasi goreng itu jadi apa, dinilai kayak apa, itu udah di luar kendalinya si tukang nasi goreng. Anda milih presiden tentu dengan alasan Anda sendiri, sehingga si A dianggap berguna. Apakah alasan Anda ini akan sama dengan produk yang dipilih? Produk di luar kendali si pemilih. Jadi siapkah Anda mendapatkan produk yang akan ngawur-ngawuran sebagai presiden? Ya. Hati-hati. Memilih seorang presiden tidak bisa enteng-entengan. Anda harus melihat track record, berpikir keras menggunakan rasio sebelum menjatuhkan pilihan. Kalau Anda mengandalkan kultus pada seseorang, ya jargonnya tegak lurus pada Jokowi, apakah Anda yakin bahwa produk pilihan Anda akan lurus seperti Jokowi? Wallahu alam. Ya, tidak ada yang tahu. Sisi lainnya adalah teoritis, ilmu matematika, fisika, filsafat, ya, termasuk filsafat. Teologi metafisika, di mana kebenaran nomor satu, kegunaan, ini yang sering dipertanyakan kalau orang kuliah di STF, ya. Sekolah tanpa faedah, begitu ya, STF. Jadi apa sih gunanya belajar filsafat, ya? Meskipun bagi Aristoteles justru aktivitas tanpa faedah inilah tanda kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Ya, hanya orang yang belajar sesuatu yang tanpa faedah itu justru orang yang merdeka. Kalau orang masih butuh cuan, masih butuh duit, pasti cari ilmu-ilmu yang kasih duit. Objeknya adalah gagasan dan pikiran sendiri. Ini ilmu matematika, ya. Ruwet kayak gini, ya. Tapi ini maha penting bagi Einstein, ya. Rumus-rumus, filsafat, teologi. Filsafat kalau salah jawab juga nilainya E, ya, nilainya D, ya. Jadi kebenaran itu nomor satu, meskipun kita nggak tahu kegunaannya. Ini adalah sikap ideologis, ya, karena dalam teori ini kebenaran nomor satu, ya, 2 tambah 2 harus 4, ya. Orang yang menerapkan logika matematika ke ranah politik akan disebut sebagai kaum ideologis, berpikir sempit dan picik. Persoalan 2 tambah 2 adalah persoalan teoritis, di depan rumusan matematis, ya, hanyalah benar atau salah. Kalau 2 tambah 2 4 benar, maka rumusan lainnya pasti salah, ya, tidak ada jalan tengah. Nah, apa yang di tataran teoritis tak terkompromikan, menurut kebenaran matematika itu tak terkompromikan, dalam tingkatan praksisnya tidak berhubungan sama sekali dengan mengapa kadang-kadang kita memilih 2 tambah 2 lebih baik 5 dan bukan 4. Bisa jadi Anda merasa lebih baik salah supaya bisa menggoda atau membuat jengkel teman. Bisa jadi memilih keliru demi mengajar anak. Pada tataran praksis, ya, mengapa Anda memilih ini atau itu, kriterianya bukan lagi benar salah, tapi yang lebih baik atau kurang baik. Apa yang salah bisa jadi kita pandang baik dalam konteks tertentu, karena untuk memberikan rasa bangga pada anak, ya. Dan apa yang salah tidak dengan sendirinya selalu buruk. Kalau ada orang yang selalu salah menghitung 2 tambah 2 tambah 5, 2 tambah 2 5, apakah dengan demikian secara moral dia buruk? Belum tentu. Mengapa tidak boleh dianggap buruk? Ya karena soal 2 tambah 2 5 sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari orang tersebut. Bisa jadi dia tetangga yang baik, bisa jadi dia hanya bodoh saja sehingga nggak bisa menghitung dengan benar, ya. Tapi bukan alasan untuk memenjarakan orang itu.
Dan sebaliknya juga benar, orang yang pandai berhitung selalu kalau ditanya 2 tambah 2 selalu hasilnya 4 ya, pinter ya. Belum tentu dia moralnya baik. Ya, banyak orang pintar justru melakukan plagiarisme, korupsi, atau bahkan menjadi ulama tanpa hati nurani. Cerdas atau pintar tidak identik dengan baik. Banyak orang pintar kerjaannya justru minteri. Dan kelicikan orang berposisi ideologis adalah mengaitkan kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan matematis dengan kejahatan. Kalau Anda pada tataran teori benar, maka Anda baik. Dengan demikian semua orang lain yang tidak sepaham dengan Anda adalah salah, sehingga otomatis jahat. Hati-hati, posisi ini di belakangnya ada moral penuh teror. Ini yang seram karena manusia real dikorbankan demi teori di kepala Anda sendiri. Soal politik adalah soal yang apa yang mau kita lakukan, soal yang sifatnya praksis ya. Tidak ada sebuah kehendak yang murni benar, murni salah ya. Yang ada hanyalah kurang lebih baik, kurang lebih tidak baik ya. Nanti Mas Prastowo mungkin bisa bercerita ya, sulitnya menakar yang namanya etika ini, terutama karena Mas Prastowo dekat sekali dengan Bu SMI ya, yang saat ini sedang mengalami tekanan mengenai bansos begitu ya. Sikap ideologis menekankan pentingnya kebenaran dan tak peduli pada kegunaan atau integritas moral. Apa jadinya kalau kebenaran yang bersifat universal dan absolut diejawantahkan dalam kultus kepada manusia? Aneh, manusia kok dianggap kebenaran universal? Manusia itu esok dele, sore tempe, besoknya gorengan ya. Manusia selalu berubah, maka sangat tidak logis kalau manusia dikultuskan sebagai simbolisasi kebenaran. Nah, lalu kita masuk di ranah praksis, ranah wilayah tindakan manusiawi, di mana tujuan melekat dalam tindakan itu sendiri. Jadi kalau tadi objeknya pikirannya sendiri, objeknya benda mati, maka praksis objeknya adalah sesama manusia yang selalu berubah. Maka kata ini adalah etika dan politik bagi Aristoteles. Karena kita berhadapan dengan sesama manusia, maka proses deliberasi rasional penting. Sebuah deliberasi yang dilandasi oleh keyakinan personal akan kebaikan yang menurutnya sendiri akan membahagiakannya. Makanya memang tidak mudah yang namanya etika di sini ya. Jadi kalau orang bertindak baik misalnya ya, tujuan dari tindakan itu ditemukan dalam tindakan itu sendiri, bukan dalam kegunaannya, bukan dalam kebenarannya. Saat seorang berbuat baik, biasanya dia melakukannya tanpa mengharapkan upah apa-apa. Kalau seorang berbuat baik mengharapkan sesuatu, ya bukan berbuat baik, begitu kan? Justru orang berbuat baik itu karena dia tidak mengharapkan apa-apa. Kepuasan dia temukan dalam tindakan baik itu sendiri. Nah, jadi ini agak susah untuk menerangkan pada teman-teman di politik ya, bahwa kebaikan itu ya dalam tindakan baik itu sendiri. Hasilnya apa ya tidak peduli dengan hasilnya. Kebenarannya gimana ya, ini tidak ada soal dengan kebenaran. Tapi bahwa keyakinan personal bahwa ini yang harus Anda lakukan. Praksis adalah kegiatan manusia ya, dan tujuannya adalah mencapai kebahagiaan atau kebaikan. Praksis dibimbing oleh keutamaan, visinya tampak dalam pilihan-pilihan yang partikular sehingga membutuhkan proses deliberasi yang tidak gampang. Misalnya, orang mau berbuat baik. Tiap orang bisa membagi-bagikan uangnya, namun hanya orang bijaksana yang bisa membagikan uang dengan tepat. Ya, kapan, berapa, untuk apa, dengan cara apa ya. Misalnya soal membagi bansos ini ya. Semua orang bisa membagi bansos ya, tapi apakah cara membagi ini baik ya? Ini soal yang rumit. Seorang bapak punya uang 100.000, punya 2 anak. Bagaimana membagi uang 100.000 itu untuk 2 anaknya? Ya Anda langsung menjawab, ya sesuai situasinya Romo. Kalau yang satu sudah kuliah, satu masih SD, pasti 80.000, 20.000 begitu kan. Tapi kalau dua-duanya kembar identik, sama-sama kuliah, ya 50-50. Ya tidak ada kebenaran yang hitam putih di situ. Sangat situasional, dan kemudian kalau ditanya, mengapa Anda sibuk berpikir menjadi bapak yang adil? Kenapa sih, untuk apa menjadi bapak yang adil? Gunanya apa sih? Ya nggak tahu juga. Saya pengen saja menjadi orang baik. Ya. Tidak ada jawaban untuk apa, mengapa begitu ya. Jadi kepuasan tindakan ada di dalam tindakan itu sendiri. Maka dalam praksis kebenarannya memang tidak pernah hitam putih, kegunaannya juga tidak pernah jelas. Ya. Saya ingin menjadi bapak yang baik,
Bila saya punya 2 anak, saya memiliki 100.000, bagaimana baginya? Ya tergantung situasi ya. Tiap orang berusaha menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, kebenaran cara membagi uang juga berbeda, kegunaannya apa, mengapa untuk membagi uang saya harus menimbang, demi apa saya ingin menjadi orang adil, mengapa saya ingin menjadi orang baik. Di titik ini kita paham bahwa kegunaan sebuah tindakan etis tidak pernah jelas. Karena itu tergantung dari moral stand, dari karakter, dari pilihan-pilihan Anda sendiri. Ini yang disebut etika ya. Kegunaan ditemukan dalam rasa puas melakukan tindakan baik itu sendiri, dan kita sadar bahwa ini sangat relatif, kontingen, dan tergantung dari masing-masing. Bagaimana menilai Jokowi? Benarkah dia sedang menjalankan politik dinasti? Mari kita singkirkan soal benar salah. Kita lihat bahwa selama 9 tahun Jokowi bekerja luar biasa membangun negeri ini, maka normal bahwa Jokowi ingin supaya legasinya berlanjut. Untuk itu Jokowi melakukan pilihan-pilihan politik. Saat mengendorse Ganjar, calon presiden yang rambutnya putih, keningnya berkerut, ya, tak ada yang protes. Saat dia mengendorse Prabowo, yang dia pilih sebagai Menhan selama 4 tahun, tak ada yang bikin petisi. Namun saat Gibran menjadi cawapres lewat ingar-bingar MK, di situ common sense banyak orang mencium sesuatu yang aneh. Sah-sah saja Jokowi ingin legasinya berlanjut demi pembangunan Indonesia. Tapi apakah caranya etis? Apakah konstitusi yang menjadi landasan hidup bersama bisa diterabas begitu saja? Soal Gibran merupakan titik kulminasi dari begitu banyak rumor di belakangnya. Tentu nanti Mas Pram bisa cerita rumor-rumornya ya. Namun kalau Anda berpegang pada sesuatu yang kasat mata, keputusan MK bahwa terjadi pelanggaran berat ya dalam proses sidang MK soal batas usia capres-cawapres, sehingga posisi ketua MK lalu dicopot, ini adalah bukti cara menggolkan Gibran sebagai cawapres memang tidak etis. Dan ini berlanjut hari ini dengan keputusan DKPP yang memeriksa KPU ya, bahwa proses penerimaan pencalonan juga ada masalah di situ. Sehingga lalu ketua KPU hari ini juga diberi peringatan terakhir. Umpama main bola, Gibran ini pemain yang tidak ikut seleksi tingkat daerah, tapi tiba-tiba masuk timnas. Lu kok bisa? Ya karena aturannya diubah. Siapa yang mengubah? Kebetulan ketua panitia seleksi adalah pamannya sendiri. Dan kebetulan lagi pemilik PSSI adalah bapaknya sendiri. Loh, bukannya aturan perekrutan timnas sudah diubah? Apa yang dilakukan legal kok? Iya, legal. Tapi Komisi Etik PSSI kan menyatakan bahwa perubahan aturan itu pelanggaran etis berat, sehingga si ketua panitia seleksi dicopot dari jabatannya. Ya terserah, yang penting legal. Lagi pula tujuannya baik kok. Pembangunan yang berkelanjutan menuju medali emas. Kalau caranya bergabung di timnas saja tidak etis, apakah tujuan timnas untuk memenang piala emas akan tercapai? Ingat, sepak bola kita ini di level ASEAN saja ngos-ngosan ya. Kemarin U20 sama Australia kita menang berapa? -4 ya. Alih-alih dapat emas tahun 2024 ini kita malah mulai cemas. Ini tujuan kita berpolis. Kebahagiaan yang mau kita cari adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan. Ini adalah tujuan kita hidup bersama. Itulah kebahagiaan yang hendak kita tuju saat berkomitmen hidup dalam NKRI. Sarananya apa? Sejak reformasi kita berkomitmen bahwa saran untuk mencapai tujuan adalah demokrasi, yang inspirasi pokoknya adalah kesetaraan. Sehingga kita sejak reformasi kita sangat anti kepada yang namanya KKN. Visi STF, maaf ini terakhir ya, visi STF Dirgantara adalah mencerahkan budi, mengasah nurani, dan menggerakkan aksi. Peristiwa MK dan MK-MK yang mengaburkan nalar serta mengusik nurani rakyat membuat mulut kami di STF dan mungkin nanti kaki dan tangan kalian ya harus beraksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Setio pencerahan